Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di sini saya dan teman saya akan memaparkan materi dari sebuah artikel yang berjudul Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mengajar oleh Alfian Erwinsyah. Tapi sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu ya. Saya Lucia Stuti Hardianti. Dan saya Westri Nur Utami. Di sini kami akan memaparkan materi prosedur pengelolaan kelas dari artikel yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Langsung saja yuk kita lanjut ke materinya. Nah, apa sih manajemen kelas itu? Pengertian manajemen kelas menurut para ahli. Menurut Dr. Hadari Nawawi berpendapat bahwa manajemen kelas diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Sedangkan menurut Dr. Randes Syaiful Bahri Jamarah berpendapat bahwa manajemen kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Dari kedua pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Lalu, apa sih prosedur pengelolaan kelas itu? Prosedur pengelolaan kelas yaitu langkah-langkah atau upaya untuk menciptakan suasana belajar yang diliputi oleh motivasi siswa yang tinggi. Prosedur manajemen kelas ini dapat dilakukan secara pencegahan atau preventif maupun penyembuhan atau kuratif. Pada kedua jenis pengelolaan kelas ini berpengaruh pada perbedaan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kedua jenis manajemen kelas ini. Dikatakan preventif atau pencegahan apabila upaya yang dilakukan guru untuk mengatur siswa, peralatan atau fasilitas atau format belajar mengajar yang tepat dan mendukung keberlangsungan proses dalam belajar mengajar di kelas. Sedangkan manajemen kelas kuratif atau penyembuhan yaitu langkah-langkah tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang, yang mengganggu kondisi kelas dan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Prosedur manajemen kelas yang bersifat preventif. Yang pertama, peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru. Ini adalah suatu langkah yang mendasar dalam strategi manajemen kelas khususnya yang bersifat preventif, peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru. Dalam perannya sebagai guru, seorang pendidik ini harus menyadari bahwa dirinya memiliki tugas dan fungsi sebagai fasilitator bagi siswanya yang sedang belajar, serta bertanggung jawab atas proses pendidikan. Dan apapun proses pendidikan yang akan terjadi pada siswa, semuanya akan menjadi tanggung jawab guru sepenuhnya. Yang kedua, peningkatan kesadaran siswa. Kesadaran akan kewajiban siswa dalam proses pendidikan ini akan diperoleh secara menyeluruh dan seimbang jika siswa ini menyadari akan kebutuhannya dalam proses pendidikan. Keefektifan siswa dalam proses pembelajaran ini sebenarnya tergantung pada dirinya. Semakin tinggi kesadarannya, maka tinggi pula keefektifannya.
Kondisi ini tergantung pada kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, penampilan sikap tulus guru. Guru merupakan peranan yang besar dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal. Guru perlu bersikap dan bertindak secara wajar, tulus, dan tidak berpura-pura terhadap siswa. Penampilan sikap guru dalam interaksinya dengan siswa harus bersikap tulus dan hangat. Dengan sikap yang tulus dan hangat dari guru, diharapkan proses interaksi dan komunikasi dengan siswa berjalan dengan wajar, sehingga mengarah kepada suatu yang mendukung untuk kegiatan pendidikan. Yang keempat, pengenalan terhadap tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa yang harus dikenal adalah tingkah laku yang mendukung maupun yang tidak untuk terjadinya proses pendidikan. Tingkah laku tersebut bisa bersifat perorangan ataupun kelompok. Variasi dari tingkah laku siswa tersebut diperlukan guru untuk menetapkan pendekatan manajemen kelas yang ditetapkan dalam situasi kelas tersebut. Yang kelima, penemuan alternatif manajemen kelas. Agar pemilihan alternatif tindakan manajemen kelas sesuai dengan situasi yang dihadapi, maka perlu seorang pendidik untuk mengenal pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Dengan pemilihan pendekatan yang sesuai, diharapkan arah manajemen kelas akan tercapai. Selain itu, pengalaman guru yang dilakukan dalam pengelolaan kelas waktu mengajar, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak, perlu untuk dijadikan referensi yang cukup dalam melaksanakan manajemen kelas. Dan yang terakhir, pembuatan kontrak sosial. Kontrak sosial ini berupa norma yang disajikan dalam bentuk peraturan atau tata tertib dalam kelas yang berlaku untuk tingkah laku siswa saat berada dalam kelas. Kontrak sosial yang baik adalah yang benar-benar oleh siswa dipatuhi sehingga meminimalkan terjadinya pelanggaran. Kontrak sosial ini digunakan untuk upaya manajemen kelas yang disusun oleh siswa itu sendiri dengan pengarahan dan bimbingan dari guru. Lalu ada prosedur manajemen kelas yang bersifat kuratif. Yang pertama, identifikasi masalah. Pertama-tama, guru melakukan identifikasi masalah dengan memahami dan menyelidiki kesalahan tingkah laku siswa yang dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan dalam kelas. Apakah tingkah laku yang berdampak negatif secara luas atau tidak? Atau sekedar masalah perorangan atau kelompok? Atau bersifat sesaat saja? Atau sekedar kebiasaan siswa? Yang kedua, analisis masalah. Dengan hasil penyelidikan yang mendalam, seorang guru dapat melanjutkan langkah dengan mengetahui latar belakang serta sebab timbulnya masalah tersebut. Dengan itu, guru dapat menemukan sumber masalah yang sebenarnya. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan. Untuk dapat memperoleh alternatif pemecahan tersebut, sehendaknya guru mengetahui pendekatan yang digunakan dalam manajemen kelas dan juga memahami cara mengatasi setiap masalah dalam pendekatan masing-masing. Dengan pembandingan alternatif pendekatan tersebut, guru dapat memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang keempat, monitoring. Hal ini sangat diperlukan karena akibat perlakuan guru dapat sama mengenai sasaran, yaitu menghilangkan tingkah laku siswa yang menyimpang, tetapi bisa saja tidak berdampak apa-apa, atau bisa jadi menimbulkan tingkah laku yang jauh lebih menyimpang. Dengan langkah monitoring ini, ditunjukkan untuk meninjau apa yang telah terjadi. Dan yang terakhir, memanfaatkan umpan balik atau feedback. Hasil monitoring tersebut hendaknya dimanfaatkan secara konstruktif, yaitu dengan cara mempergunakannya untuk 1. Memperbaiki pengambilan alternatif yang pernah ditetapkan bila kelak menghadapi masalah yang sama pada situasi yang sama. Yang kedua, dasar dalam melakukan kegiatan manajemen kelas berikutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan manajemen kelas yang sudah dilakukan sebelumnya.
Mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.